Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa marhaban bikum fi qanati Dr. Imin Studio. Selamat datang, selamat berjumpa di Dr. Imin Studio. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari perkuliahan Pendidikan Agama Islam pada pertemuan ke-10 dan ke-11 yang akan membahas tentang kerukunan antar umat beragama dan masyarakat madani. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya, apa yang dimaksud dengan kerukunan antar umat beragama? Kerukunan antar umat beragama yaitu merupakan suatu konsep hidup antar umat beragama yang berbeda agar bisa saling bertoleransi, menghormati, menghargai, tidak saling mengganggu, tidak saling memaksakan kepentingan dan keinginan sendiri. Bahkan diharapkan bisa saling membantu dalam pencapaian tujuan bersama di tengah masyarakat yang berbeda-beda tersebut. Dengan konsep itulah diharapkan terjadi kondisi yang harmonis dan dinamis dalam pembangunan bangsa tanpa harus mereduksi ajaran agama yang diyakininya masing-masing. Tugas Nabi Muhammad SAW adalah membawa rahmat bagi sekalian alam, dengan Islam yang di bawahnya rahmatan lil alamin. Sebagaimana tertera dalam surah Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau melainkan agar menjadi rahmat bagi seluruh alam. Al-Anbiya ayat 107. Islam yang bertujuan menebarkan rahmat bagi seluruh alam atau rahmatan lil alamin sangat menghormati dan menghargai perbedaan serta mendorong pemeluknya untuk mengamalkan nilai-nilai toleransi dan menjaga kerukunan dengan pemeluk agama lain. Karena bagaimanapun Allah telah memberikan manusia kebebasan untuk memilih dan menetapkan jalan hidupnya serta agama yang dianutnya. Hanya saja manusia tersebut harus mempertanggungjawabkan pilihannya terhadap kebebasannya itu kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, tidak boleh ada paksaan bagi siapapun untuk memilih Islam ataupun yang lainnya sebagai agamanya, meski masing-masing pilihan ada konsekuensinya. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 256, "La iqraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, faman yakfur bit-taghuti wa yu'minu billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wusqa la infisama laha wallahu sami'un 'alim." Tidak ada paksaan dalam agama, sungguh telah nyata jalan yang benar dari jalan yang salah. Maka barang siapa yang ingkar terhadap taghut dan dia beriman kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah berpegang teguh kepada simpul tali yang kuat yang tidak akan putus-putus, yaitu Al-Quran. Al-Baqarah ayat 256. Banyak ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW maupun praktek kehidupan para sahabat Nabi yang bisa dijadikan dasar kebenaran dari pernyataan di atas tentang kebebasan dalam pluralitas agama. Nilai-nilai toleransi dan kerukunan kepada non-muslim bisa diwujudkan dengan bekerja sama, berbuat baik, bersikap terbuka, berlaku adil, serta tidak menunjukkan sikap permusuhan terhadap sesama. Namun perlu digarisbawahi bahwa semua itu hanya bisa dilakukan dengan syarat warga non-muslim tersebut benar-benar bisa diajak bersahabat, serta tidak menunjukkan sikap kebencian dan permusuhan terhadap Islam dan umat Islam. Sebagaimana tertera dalam Al-Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8, "La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim
innallaha yuhibbul muqsitin. Yang artinya Allah tidak melarang kalian terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian karena agama, dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian dari kalangan orang-orang kafir, untuk berbuat baik kepada mereka dan berlaku adil terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Selanjutnya, bagaimana batasan-batasan dari kerukunan antar umat beragama? Toleransi atau tasamuh dan kerukunan antar umat beragama tidak boleh dilakukan terhadap non-muslim yang jelas-jelas menunjukkan sikap permusuhan dan kebencian terhadap Islam dan umat Islam. Sebagaimana firman-Nya, "Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid din wa akhrajukum min diyarikum wa zaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum wa may yatawallawhum fa ulaika humuz zalimun." Sungguh Allah hanya melarang kalian terhadap orang-orang yang memerangi kalian karena agama dan mengusir kalian untuk menjadikan mereka sebagai kawan kalian. Dan barang siapa yang menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Al-Mumtahanah ayat 9. Demikian juga tidak dibenarkan aktivitas apapun yang mengatasnamakan toleransi dan kerukunan yang bisa mengurangi atau merusak akidah, syariah, dan akhlak Islam. Ya, seperti ibadah dan berdoa bersama-sama di tempat dan waktu yang sama. Dalam hal ini seorang muslim wajib tegas menjaga dan menyelamatkan agamanya tanpa harus menunjukkan sikap permusuhan dan kebencian terhadap non-muslim. Sebagaimana firman-Nya, "Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin." Katakanlah, hai orang-orang yang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, dan kalian bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak mau menyembah apa yang kalian sembah, dan kalian tidak mau pula menyembah Tuhan yang aku sembah. Untuk kalian agama kalian, dan untukku agamaku. Al-Kafirun ayat 1 dan 6. Berikutnya, tema berikutnya itu terkait tentang masyarakat madani. Ya. Kata madani berasal dari akar kata yang sama dengan kata-kata Madinah atau Madaniyah dan tamadun, yang berarti peradaban atau civilization. Jadi, secara bahasa istilah masyarakat madani sama dengan istilah civil society, yaitu masyarakat yang berperadaban atau suatu masyarakat yang didasarkan pada hukum dalam hidup beradab. Sebagai sebuah komunitas, posisi masyarakat madani berada di atas keluarga atau kelompok terkecil masyarakat dan di bawah negara, kelompok terbesar dalam masyarakat. Baik, konsep masyarakat madani dalam Islam adalah konsep masyarakat yang disebut Al-Quran sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Artinya negeri yang baik yang mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang digambarkan dalam negeri Sabah di Yaman sebagai contoh masyarakat yang bahagia dan sejahtera lahir dan batin karena senantiasa mendapat nikmat yang melimpah ruah disertai rahmat dan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surah Al-Quran dalam surah Sabah ayat 15, "Laqad kana li Saban fi maskanihim ayah." Ya. Sesungguhnya bagi kaum Sabah di tempat kediaman mereka ada tanda-tanda kekuasaan Allah, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan sebelah kiri lembah tempat mereka tinggal. Dikatakan kepada mereka, makanlah oleh kalian dari rezeki Tuhan kalian dan bersyukurlah kalian kepadanya. Negeri kalian adalah negeri yang baik yang mendapat ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka adalah contoh masyarakat yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai masyarakat yang beriman dan senantiasa bersyukur kepada Tuhannya dalam seluruh aspek kehidupan mereka, sehingga mereka mendapatkan berbagai karunia tersebut. Namun ketika mereka meninggalkannya, mereka meninggalkan Tuhannya dan kufur dengan seluruh aspek kehidupannya,
karena yang mereka nikmati berubah menjadi azab dan kesengsaraan. Lanjutan dari ayat di atas, Allah berfirman, fa'aradu farsalna alaihim sayl aram. Tapi mereka berpaling, maka kami datangkan kepada mereka banjir yang besar, dan kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon ata dan sedikit dari pohon sidr. Demikianlah kami memberi balasan kepada mereka karena kekafiran mereka, dan kami tidak menjatuhkan azab yang demikian itu melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir. Masyarakat Madani dalam Islam mempunyai karakteristik sebagai komunitas manusia yang selalu beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kitabnya, kepada hari akhir, kepada qada khair dan qada syarhi, dan kepada hari kiamat. Ya, masyarakat Madani adalah masyarakat Islam yang mempunyai karakteristik sebagai komunitas manusia yang selalu beriman dan tunduk dan patuh kepada aturan dan hukum Allah. Selain itu, mereka juga memiliki optimisme dan tanggung jawab yang tinggi, disertai tawakal kepada Tuhannya dalam rangka membangun dan memakmurkan segala potensi yang dimilikinya untuk meraih kesejahteraan hidup. Ya, umat Islam, ya, baik secara individu maupun secara kolektif memiliki peran dan tanggung jawab untuk mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, atau masyarakat madani dimanapun mereka berada. Masyarakat yang demikian itu dalam kesehariannya harusnya memiliki peran dan karakter sebagai berikut. Yang pertama, menunaikan kewajiban beribadah kepada Allah, hablum minallah, sebagai bukti dan aplikasi keimanan kepadanya. Yang kedua, berbuat baik dan memberi manfaat kepada sesamanya, hablum minannas, dalam rangka mewujudkan keharmonisan hidup di tengah masyarakat. Sebagaimana perwujudan daripada hadis Nabi, khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Yang ketiga, saling mengingatkan satu sama lain. Jika terjadi penyimpangan dari hukum Tuhan atau terjadi kezaliman di antara anggota masyarakat. Sebagaimana dalam surah Al-Imran ayat 104, wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan atau sekelompok orang yang mengajak kepada keutamaan, menyuruh kepada kebaikan, dan mencegah kemungkaran. Mereka itu adalah golongan orang-orang yang berbahagia. Al-Imran ayat 104. Tentunya dalam hal ini, ya, seorang atau sebuah komunitas, sebuah masyarakat muslim hendaknya mampu saling berlapang dada untuk menerima nasihat, menerima ditegur oleh sesamanya atau oleh masyarakat lainnya ketika dianggap terjadi penyimpangan ataupun pelanggaran terhadap norma-norma atau hukum yang telah disepakati bersama. Berikutnya, hendaknya seorang muslim itu memiliki etos kerja yang tinggi, disertai optimisme dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka meraih kesejahteraan hidup sebagai wujud syukur yang seluas-luasnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu qawi khairun ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang mukmin yang lemah. Pada masing-masing memang terdapat kebaikan. Capailah dengan sungguh-sungguh apa yang berguna bagimu. Mohonlah pertolongan kepada Allah. Janganlah kamu menjadi orang-orang yang lemah. Apabila kamu tertimpa suatu kemalangan, maka janganlah kamu mengatakan, seandainya tadi saya berbuat begini dan begitu, niscaya tidak akan menjadi begini dan begitu. Tetapi katakanlah, ini sudah takdir Allah, dan apa yang dikehendakinya pasti akan dilaksanakannya. Karena sesungguhnya ungkapan kata lau atau seandainya akan membukakan jalan bagi godaan syaitan.
Hadis riwayat Muslim nomor 4816. Yang terakhir, bahwasanya senantiasa bekerja sama dalam mewujudkan kebaikan. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 2, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab." Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah maha keras siksanya. Al-Quran surah Al-Maidah ayat 2. Demikian pembahasan kita tentang tema kerukunan antara umat beragama dan masyarakat madani. Mudah-mudahan kita bisa mewujudkan sebuah konsep kerukunan dan mewujudkan sebuah konsep baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.